Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah wallahu akbar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita diberi nikmat kesehatan di pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong siapkan dan sekaligus membaca doa. Sekali Yaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Jurusan Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran guru. Alika hadir bu. Nur Hikmah hadir bu. Iis Fitriani hadir bu. Fauzia hadir bu. Inaya hadir bu. Windy hadir bu. Waisal Hidayat. Andi Sadri.
Sebelum kita mulai materi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan bertanya tentang materi sebelumnya. Siapa di antara kalian yang mengingat materi minggu lalu? Ya. Sebelum kita memulai materi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan bertanya tentang materi sebelumnya. Nah, siapa di antara kalian yang mengingat materi minggu lalu? Saya. Jadi ada yang
lebih terorganisir dengan pembagian wilayah yang jelas. Ya, beri dulu tepuk tangan. Ya, apa penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah? Catherine. Siapa? Penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah yaitu: 1. Pertikaian internal, perebutan kekuasaan di kalangan keluarga dan pejabat tinggi. 2. Kemunduran ekonomi, terjadi korupsi, pajak tinggi, dan beban rakyat meningkat. 3. Bangkitnya dinasti-dinasti kecil seperti dinasti Fatimiyah, Buayyiyah, dan Seljuk yang melemahkan pusat kekuasaan Abbasiyah. 4. Serangan dari luar, puncaknya saat serangan Mongol dipimpin oleh Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Ya, beri dulu tepuk tangan. Sekarang kita masuk tujuan pembelajaran. Itulah tadi pembahasan Daulah Abbasiyah. Sekarang kita masuk di Daulah Ayyubiyah. Jadi sekarang kita masuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini dengan menggunakan model disertai learning dan pendekatan TPACK. Itulah tadi pembahasan Daulah Abbasiyah. Sekarang kita memasuki masa Daulah Ayyubiyah. Tujuan pembelajaran. Sebelum mengikuti pembelajaran ini, setelah materi selesai Daulah Abbasiyah selesai, maka kita memasuki materi selanjutnya Daulah Ayyubiyah. Jadi tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini dengan menggunakan model discoursive learning dan pendekatan TPACK peserta didik diharap mampu. 1. Mengidentifikasi urutan peristiwa sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah dengan tepat. Menganalisis sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah dengan tepat. Nah, Ibu akan memperlihatkan video tentang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mengenai Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah daulah besar yang berbentuk dinasti atau kerajaan, berkuasa di Timur Tengah antara abad ke-12 sampai abad ke-13. Akan tetapi daulah ini mungkin asing bagi umat Islam secara umum. Umat Islam lebih akrab dengan nama-nama kerajaan seperti Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan Daulah Utsmaniyah. Bahkan nama daulah ini sangat tenar dibandingkan sultan mereka sendiri, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama Ayyubiyah dinisbatkan kepada Najmuddin Ayyub bin Jardi, ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah seorang Kurdi yang berasal dari kota Spin yang terletak di utara Armenia. Najmuddin Ayyub berasal dari suku Rawadiyah yang merupakan warga mayoritas dari kota Spin. Bahwa ia adalah orang asli Turki dan bukan dari bangsa Arab. Keadaan kota Spin yang semula nyaman bagi keluarga Sayyadi berubah menjadi kota yang tidak bersahabat setelah ditaklukkan oleh Turki. Ini memaksa Sayyadi membawa kedua putranya, yaitu Najmuddin Ayyub dan Asaduddin Sirkuh, untuk pindah menuju Tikrit yang berada di Irak. Sesampainya di Tikrit, ia disambut oleh temannya, yaitu Mujahid ad-Din Badr, mengangkat Sayyadi menjadi amir di wilayah Tikrit. Setelah Sayyadi wafat, putra tertuanya yaitu Ayyub menggantikan jabatannya dan sang adik Sirkuh menjadi wakilnya. Ketika itu mereka berdua berhasil memimpin Tikrit dengan baik dan menarik simpati masyarakat. Kepemimpinan mereka di Tikrit berjalan dengan baik dan tidak memiliki konflik dengan pihak luar sampai terjadi insiden terbunuhnya salah satu pejabat Abbasiyah oleh Sirkuh. Menurut Sirkuh, hal itu terjadi karena perwakilan Abbasiyah itu hendak mengganggu seorang wanita dan ia berusaha untuk menolong wanita tersebut. Ketika itu pihak Abbasiyah pun mengambil sikap dengan menjadikan Ayyub dan Sirkuh sebagai buronan. Akhirnya kedua bersaudara ini pindah dari Tikrit menuju wilayah kekuasaan Daulah Zamkiyah. Dan di sana mereka mendapatkan perlindungan dari Murukim Zamki. Pada masa selanjutnya, ketika Daulah Zamkiyah tidak memiliki sosok pemimpin, mereka bergabung dengan mengintegrasikan wilayah mereka di bawah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian pada Mei 1175, Salahuddin ditetapkan sebagai penguasa Mesir, Maroko, Nubia, Arab Barat, Palestina, dan Suriah Tengah oleh Khalifah Abbasiyah. Dan pada 3 Juli 1187, Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya mengepung wilayah Tiberia. Sementara pasukan Khalid sedang mengadakan persiapan untuk menyerang Daulah Ayyubiyah. Mendengar hal itu, Salahuddin langsung bertolak menuju pusat pemerintahannya di Kaperstal, sebuah daerah di utara Palestina. Ketika itu ia meninggalkan pasukannya di Tiberia dan memerintahkan pasukannya yang lain untuk mencegat pasukan Khalid di wilayah Hadid, yaitu pada tahun 1187 bertepatan dengan 4 Juli. Dan ketika itu terjadilah peperangan besar antara Salahuddin dan pasukannya dengan tentara Khalid, yaitu peperangan yang terjadi di saat kaum muslimin berpuasa. Dan ini dikenal dengan Perang Hadid. Pada perang ini sebanyak 20.000 tentara Khalid berhasil ditundukkan. Di antara mereka ada yang mati kehausan dan kepanasan. Sedangkan ketika itu Raja Yerusalem yang memimpin pasukan Khalid di perang ini, yaitu Kaidilusinan, berhasil ditawan. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi adalah pria yang penuh adab dan keramahan. Ia memperlakukan tawanannya yang terhormat ini dengan penuh adab, tidak seperti yang dikabarkan
Adapun tawanan seperti Reginald dari Salifang yang berkhianat dengan merusak perdamaian, kemudian dieksekusi sebagai bayaran dari perbuatannya. Demikian juga dengan seluruh kesatria gereja dan pasukan Kristen, semua dieksekusi di depan khalayak. Kekalahan di Hattin telah memangkas gerak penyebaran pasukan salib di Timur Tengah dan juga mengakibatkan Yerusalem kehilangan sebagian pasukannya. Kondisi ini benar-benar dimanfaatkan oleh Porohusin untuk terus-menerus menekan pasukan salib. Terbukti ketika itu, 4 hari setelah perang itu, Porohusin mengajak kaum muslimin bersatu untuk memerangi tentara salib dan mengusir mereka dari tanah Palestina. Ketika itu ia mengumpulkan semua pasukannya dari berbagai detesmen menuju tanah suci dengan tujuan untuk membebaskannya. Pada bulan Agustus 1187, pasukan besar ini telah berhasil menaklukkan Ramallah, Gaza, kemudian Bait Jibril dan Latur. Kemudian pada 2 Oktober 1187, kedua Porohusin bersama pasukannya berhasil membebaskan Yerusalem setelah berunding dengan penguasanya, yaitu bagian dari Iberi. Nah, saat itu lampuran azan dari Masjid Al-Aqsa menggantikan tentang komplek gereja yang biasa bergema di Yerusalem. Nah, kekalahan yang dialami pasukan salib di tahun 1187 menyisakan dendam dan keinginan untuk merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaan mereka yang telah berlampau. Pada tahun